Ya, shalom semuanya. Kita jumpa lagi dan kali ini kita akan bahas satu tokoh yang sedang viral, yaitu Nania Yusuf atau Nania Idol, yang sudah sekitar 12 atau 13 tahun murtad dulu dari agama Muslim menjadi Kristen, tetapi sedang viral bahwa dia kembali ke agama yang sebelumnya. Dan alasannya ada dua, yaitu dikatakan bahwa ketika Lebaran kemarin di situ dikatakan bahwa ada gejolak hati yang bilang kalau misalnya nanti mami meninggal. Jadi saat Lebaran itu ya ibunya ya sepertinya sedang sakit. Jadi ada gejolak dalam hati yang mengatakan bahwa misalnya mami meninggal atau salah satu yang meninggal, siapa yang salatin? Siapa yang mandiin? Siapa yang mendoakan? Ya, dan di situ dia mulai gelisah, gonta gulana, dan itu sangat mengganggu pikirannya sampai akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke agama yang sebelumnya, ya. Kemudian alasan yang kedua juga dikatakan bahwa ada muncul, jadi dalam momen itu ada muncul pertanyaan, nanti kalau saya meninggal, saya mau dimakamkan sebagai Islam atau Kristen, karena memang keluarga besarnya itu masih Muslim ya ketika dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan menjadi Kristen. Ya, jadi memang ini suatu keadaan yang tidak mudah tentunya ya, tentunya. Nah, apa yang bisa kita pelajari atau apa yang ingin saya sampaikan kepada kita? Ya, ada firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39. Ya, di situ dikatakan bahwa barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, kata Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi memang ada waktunya, ya, di mana kita harus memilih lebih taat kepada Tuhan daripada siapapun, termasuk mungkin itu orang tua kita. Dan ini bukan melawan untuk memberontak kepada orang tua. Ini bukan suatu ajaran Yesus yang menentang atau tidak hormat terhadap orang tua, tetapi soal memilih otoritas tertinggi dan memilih kebenaran. Maka ketika kita diperhadapkan untuk memilih kebenaran Tuhan atau orang tua, maka kita harus memilih Tuhan di atas segala-galanya. Ini bukan berarti memberontak terhadap orang tua, tetapi soal memilih Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhan adalah otoritas tertinggi. Dan ketika kita harus memilih taat kepada Tuhan, ya, lebih daripada siapapun, termasuk orang tua, sambil kita berdoa supaya orang tua atau famili kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, suatu saat mereka pun bisa diselamatkan. Karena ada janji Tuhan di dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa apabila satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan dapat diselamatkan. Tetapi sampai itu terjadi, dibutuhkan kesetiaan dan juga ketekunan. Makanya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah, ini juga pelajaran bahwa orang petobat baru, ya, harus dipastikan dia tertanam dalam sebuah gereja lokal agar dia mendapatkan pelayanan penggembalaan yang cukup dari sebuah gereja lokal. Jadi tidak baik kalau seorang petobat baru gerejanya nggak jelas atau keliling-keliling sebentar di sana sebentar sini, tidak tertanam, itu akan sangat berbahaya. Kemudian dia juga harus tinggal dalam komunitas saudara seiman, supaya ketika dia lemah, dia dikuatkan, yang kuat menanggung yang lemah. Kemudian yang ketiga, dia harus terus di-mentoring. Harus ada orang yang mentoring dia supaya dia terus selain setia, tetapi dia juga bertumbuh, bisa berbuah dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi yang luar biasa.